gitu ya. Nah, siapa aja yang mulai join Jimmitnya? Nah, itu tergantung daripada kelompoknya. Ya, disesuaikan dengan minggu-minggunya yang sudah saya bagi-bagi di setiap kelompok tersebut. Materinya sampai kapan, Bu? Materinya sampai mana? Kalau misalnya untuk tes lisan besok, yang ikutan minggu ke-11 besok, ya, berarti materinya sampai hari ini. Sampai hari ini yang mau saya tanyakan. Oke, buat teman-teman yang akan tes di besok. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi kita semua dan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, mudah-mudahan. Ada yang tanyain masuk pada pembahasan penugasan kita minggu ini? Silakan. Gimana? Materinya sebelum UTS, ada sedikit sebelum UTS, tepatnya itu untuk ini, instruksi yang keberapa ya, yang aku mau tanyain tuh, aku lupa deh instruksi. Nah, pokoknya ada beberapa instruksi yang pokoknya sebelum UTS tuh ada yang saya tanyain, tapi tidak lagi di PPH 21-nya udah enggak. Nah, ya itu kayaknya instruksi ke berapa tuh? Keempat ya. 4, 5, ya kan? Itu kan udah mulai beda tuh, udah mulai bukan PPH 21 kan ya. Nah, pokoknya selain PPH 21 saya nanyanya. Gitu. Ya. Nah, itu untuk materi. Ya. Ya, oke. PPH 21 saya udah nggak nanyain lagi PPH 21 ya kalau untuk isi materi UAS ini. Ya, jadi saya sudah selain dari PPH 21 tuh saya tanyain cuma di UTS doang. Ya, untuk yang di sini udah enggak. Oke. Ada lagi mau ditanyain? Nggak ada? Ya, oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Ibu, ya, gimana? Maaf Bu, izin. Ini kan tadi yang mata kuliah yang tadi pagi, kan ada pemadatan perkuliahan. Nah, kalau misalkan kita online di jam 1, kira-kira bisa nggak ya Bu? Karena pemadatannya mau sekalian digabungin gitu Bu, jadi nambah 1 jam pagi gitu. Oh gitu, mulai jam 1 ya. Ya boleh, nggak apa-apa kita mulai jam 1 nggak apa-apa. Berarti itu mulai kapan? Minggu depan ya Sania? Kayaknya iya deh Bu, mulai minggu depan. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti aku diingetin aja ya. Kalau mulai minggu depan kita mulai di jam 1 gitu ya Mbak ya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya baik. Oke deh. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Cukup? Baik, kalau cukup kita akan masuk kepada penugasan Anda minggu ini ya. Jadi nah, instruksi tentang apa sih? Instruksi 6 itu tentang penghitungan ya PPh pasal 4 ayat 2. Ya ini pajak final nih, penghitungan PPh pasal 4 ayat 2 pajak 2023. Oke. Baik. Di sini sudah saya kasih tahu gitu ya. Nah, sudah saya kasih tahu kepada Anda semua. Di sini saya coba untuk membuat jawabannya gitu ya. Nah, tapi angka-angkanya tolong cari sendiri ya. Nah, di sini ada 3 penerima penghasilan yang masuk kategori final pasal 4 ayat 2, yaitu PT Senturi, Rifda, sama Davina. Ya. Nah, di mana PT Senturi ini objek penghasilannya adalah sewa showroom, kemudian dividen, Davina adalah hadiah undian. Ya, dan nih dapat angkanya sekian. Gitu ya teman-teman. Jadi penugasan yang pertama adalah ini. Setelah ini Anda diminta untuk apa tuh ya? Aku lupa, dibikin bukti potong. Ya, ya coba aku cek lagi deh ya. Suruh bikin bukti potong. Ya, suruh bikin bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Ya, bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nah, si bukti potong ini yang pertama kali Anda bikin itu untuk PT Senturi.
yang berkaitan dengan PPh atas penghasilan sewa tanah dan bangunan. Ya, atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Ini yang PT Senturi. Oke, nah si PT Senturi ini cara ngisinya seperti ini, nomornya tolong diperhatiin ya. Nomornya 01 PS4 kurung 2 gitu ya. 08 ya 2023. 01 berarti urutan yang pertama. PS4 kurung 2 itu artinya adalah pasal 4 ayat 2, bulannya Agustus, tahunnya 2023. Gitu ya. Oke, baik. Ini ditulis NPWP, nama, alamat, dan sebagainya. Lalu kemudian di sini adalah nilai daripada si sewanya, kemudian tarifnya berapa, PPh yang dipotong berapa. Ya, sehingga di sini Anda tulis ya relasinya daripada si BP tersebut. Kemudian selalu di tanggal 25 ya, bulannya adalah bulan yang berjalan, pemotongnya adalah PT Dwi Ananda, tanda tanganmu di sini. Oke, udah. Ini yang bukti potong pertama. Ya, berarti kita akan bikin 3 bukti potong karena ada 3 objek dan setiap objek kan beda-beda ya. Tadi ya, ada sewa, showroom ya, alias tanah dan bangunan, dividen sama hadiah undian. Yang berikutnya adalah nomor 2 ini untuk dividen. Nanti Anda cari nih bukti potong yang untuk dividen, atas dividen. Oke, berarti ini urutan yang kedua, yang lainnya sama. Ya, tulis namanya, NPWP-nya, alamatnya, dan seterusnya, begitu. Ya, lalu kemudian di sini ada jumlah dividennya berapa, tarifnya berapa, PPh yang dipotong berapa. Ya, ke bawahnya sama tadi. Dengan si siapa namanya, PT Senturi tadi. Oke, yang ketiga Anda disuruh membuat bukti potong ya atas hadiah undian. Ini juga masuk kategori PPh yang final pasal 4 ayat 2. Nomornya sekian, urutannya nomor 3 berarti ya. Nomor 3 ya di sini pasal 4 ayat 2 gitu ya. Ini 8, ini 2023 sama seperti itu. Ini namanya ditulis. Oke, lalu kemudian yang di bawah ini adalah jenis daripada objeknya. Ya, hadiah undiannya itu dapatnya apa nih? Uang tunai misalnya begitu. Ya, karena di soal juga sebutannya uang tunai begitu. Nominalnya berapa, tarifnya berapa, pajaknya berapa. Ya, oke. Ingat ya, ini selalu untuk one by one, untuk satu orang ya. Untuk per wajib pajak. Ya, untuk setiap wajib pajak. Dan di sini ada tahun dan seterusnya, bulan, tanggal, sini juga sama semua. Ya, kalau bukti potong sudah selesai kita bikin, Anda yang berikutnya diminta untuk membuat atau melakukan pembayaran. Kalau ngomongin pembayaran berarti Anda harus membuat bukti pembayarannya itu bentuknya SSP, surat setoran pajak. Ya, tolong diurutin ya. Yang pertama itu kan ini nggak berurutan ya. Nah, ini harusnya ini yang pertama tuh ini. Ya, berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Oke, ini sama ya. SSP kan sudah berkali-kali nih setiap minggu bikin SSP terus. Harusnya mah udah kagak ada masalah ini ya. Bikin SSP udah ngerti. Ya, cuman mungkin yang sangat membedakan di antara setiap SSP Anda buat itu adalah uraiannya dan kode jenis setorannya. Kode akun pajaknya. Periode masanya. Tahun pajaknya. Sehingga nilai nominalnya pasti beda. Ya, nah, jadi cara ngisinya seperti ini. Jangan lupa dibayarkannya setiap tanggal 10 September 2023. Ini Anda bisa lihat di instruksinya. Di instruksi 6 itu adanya di mana itu halaman 4 ya, poin yang keempat. Itu instruksi 6. Adanya di situ. Oke, nah itu bisa Anda lihat. Di situ Anda suruh ngapain, tanggalnya juga dikasih dia. Tanah dan bangunan tadi dividen ya. Mana dividen? Ini dia dividen. Ya, dividen yang dibayar yang diterima oleh tadi orang pribadi tadi.
PPh final atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi. Kode jenis setorannya beda sama yang barusan. Oke, ini tolong jangan disamain ya, dibedain ya kode jenis setorannya. Ya, yang lain-lainnya sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini ini Agustus sama, tahunnya sama begitu ya. Cuma di sini jumlah pembayarannya pasti beda karena besar nilai dividennya beda dari yang sebelumnya. Terus yang SSP terakhir yang kita bikin adalah untuk jenis objeknya PPh atas hadiah undian. Hadiah undian. Ya, beda kan ya sama yang sebelumnya. Nah, kode jenis setorannya juga beda. Kalau yang lain-lainnya nggak ada persamaan, nggak ada bedanya. Yang beda kode jenis setoran, jumlah yang dibayar pasti beda, ya, uraiannya pasti beda. Oke. Lalu di sini kalau untuk PT Dwi-nya mah nggak jadi masalah, tetap sama. Oke guys, bisa ya? Oke. Next, yang berikutnya, setelah itu Anda disuruh membuat daftar. Daftar bukti pemotongan ya PPh final pasal 4 ayat 2. Berarti diurutin kan? Dari tadi yang PT Senturi, Rifda, Davina, ya semua diurutin. Kalau ada NPWP-nya tulis, nggak ada yang nggak usah, gitu kan ya. Bukti pemotongan pemungutannya berarti nomornya tadi tuh di bukti potong yang udah kita bikin, tanggalnya, gitu ya, nilai objeknya berapa, PPh yang dipotongnya berapa, gitu. Dan ini disampaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya, berarti bulan 9. Sudah, ini daftar bukti potong kita bikin. Terakhir, Anda diminta untuk membuat SPT masanya. Tolong diingat-ingat bahwa yang namanya PPh final pasal 4 ayat 2 itu adalah SPT masa. Bukan SPT tahunan. Dia adalah SPT masa. Ya, teman-teman semua, ingat ya. Oke. Nah, si SPT masa ini ya merupakan gabungan dari semua objek pajak yang masuk kategori final yang sudah kita bayarkan pajaknya. Berarti dicari nih atu-atu nih di semua di antara uraian objek pajak ini mana nih yang sesuai. Oh, hadiah undian ada nih, jebret masukin. Oh, sewa tanah dan bangunan penyewa sebagai pemotong pajak, jebret masukin. Ya, dah. Terus yang berikutnya, dividen diterima wajib pajak orang pribadi, masukin. Caranya gitu. Ya, nanti selanjutnya caranya begitu. Kalau sudah ditotalin. Ya, total angka di sini harus sama dengan yang sudah kita rangkum. Nih, yang sudah kita rangkum pastinya akan sama dengan yang di SPT-nya. Kalau ada perbedaan, kita cek lagi salahnya di mana nih. Gitu. Gitu ya. Nah, terus di bawahnya di sini ada apa sih terbilang berarti pakai kata-kata ya. 3 juta bla 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 gitu ya. Lampiran, jangan lupa disilang-silang apa aja yang kita lampirin, surat setoran pajak, daftar bukti pemotongannya gitu. Ya, ini semua kita silang-silang. Surat kuasa nggak usah. Dan lanjut yang terakhir mengisi pernyataan dan tanda tangan. Oke, tanda tangan Anda di sini pura-puranya jadi akbar perdana sama deh dengan masa-masa yang sebelumnya. Ya, baik, itu saja yang mau Ibu informasikan, Ibu sampaikan ya kepada Anda semua. Ada yang mau ditanyain dari penugasan minggu ini? Nggak ada, baik. Ibu mau tanya, berarti yang ini aja kan ya Bu, tugasnya? Ini aja tugasnya, udah. Dikit banget Bu. Nggak begitu banyak minggu ini ya. Baik ya. Apalagi ya, oh gini, aku sudah ngingetin di grup ya, buat teman-teman yang mungkin ada beberapa penugasan belum disubmit, tolong segera disubmit ya, karena minggu ini mau saya tutup semua perkuliahan kita dari minggu ke-1 sampai minggu ke-9. Jadi kalau udah saya tutup, saya hide tuh nggak bisa lagi Anda akses ke minggu-minggu tersebut. Ya, jadi yang belum
mengsubmit tugasnya, tolong ya segera disubmit. Teman-teman yang lainnya tolong diingetin juga, sehingga ini benar-benar menjadi salah satu kesempatan buat kita semua untuk memperbaiki nilai lah. Ya, kalau memang nilai kita rasa masih kurang, ya mudah-mudahan dapat dibantu dengan penugasan ini. Ya, itu saja dari aku. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Ya, berarti nanti besok untuk yang besok akan tes lisan. Jadi gini, mekanismenya gini, saya join dulu rame-rame seperti ini ya, karena kita kan online besok ya, minggu depan jam 1 berarti setelah join rame-rame, saya kasih saya jelasin dulu instruksi yang mesti Anda kerjain, begitu ya teman-teman. Setelah udah saya jelasin, baru nanti teman-teman yang akan diuji untuk tes lisannya bergabung di link yang berbeda. Ya, ada link satu lagi khusus untuk tes lisan. Ya, gitu ya teman-teman. Ya, nanti saya kasih tahu linknya ya untuk tes lisan tersebut. Nanti saya kasih tahu di grup. Ya, oke deh. Itu saja dari aku. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oh ya, oke deh, good ya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di kelasku meskipun secara online. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa submit tugas, jangan lupa absen ya, karena absennya sekarang agak ribet. Ada 2 tempat ya, di e-learning dan juga di Spirit ya. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.